Apa itu sistem Apa koloid? itu sifat koloid? Apa itu efek Tyndall? Bagaimana cara Suspensi pembuatannya? apa? Medium Apa pendispersi. bedanya larutan, Apa contoh koloid, dan dari sistem suspensi? koloid? Perlu kita ketahui bahwa sistem dispersi itu adalah campuran suatu zat dengan zat lain sehingga terjadi penyebaran secara merata antara suatu zat dengan zat yang lain. Jadi teman-teman, sistem dispersi ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada suspensi, yang kedua ada larutan, dan yang ketiga ada koloid. Nah, terdapat perbedaan antara ketiga jenis dispersi ini. Bisa kita lihat pada tabel di bawah ini. Ukuran suspensi itu lebih dari 100 nanometer, sedangkan koloid 1 sampai 100 nanometer, sedangkan larutan kurang dari 100 nanometer. Tampilan suspensi itu akan keruh, sedangkan koloid keruh menjadi jernih, sedangkan larutan menjadi jernih. Untuk larutan suspensi ini mudah terpisah karena partikelnya besar, sedangkan koloid ini sukar terpisah. Sedangkan larutan, dia bahkan tidak bisa terpisah karena sudah bersatu. Untuk suspensi ini bisa disaring, untuk koloid tidak bisa disaring, sedangkan untuk larutan juga tidak bisa disaring. Nah, contoh suspensi itu ada air kopi, contoh koloid itu cat atau susu, dan contoh larutan itu bisa kita amati pada larutan gula pada teh manis. Jenis koloid bisa kita amati pada tabel berikut ini, di mana fase terdispersi kita tulis fase padat 3 kali, fase cair 3 kali, dan fase gas 2 kali. Nah, pada medium pendispersinya kita tulis mulai dari gas, cair, dan padat. Selanjutnya kita tulis lagi gas, cair, dan padat, dan terakhir cair dan padat. Untuk menentukan jenis koloidnya perlu kita ingat bahwa kalau dia ada padat kita tulis sol, kalau dia cair disebut emulsi, dan kalau dia gas disebut buih. Nah, selanjutnya kita lihat pada tabel berikut ini, kalau fasenya padat, mediumnya gas disebut aerosol padat. Kalau dia fasenya padat dan mediumnya juga padat disebut sol padat. Kalau dia fasenya cair, mediumnya gas disebut aerosol cair. Kalau fasenya cair, mediumnya padat disebut emulsi padat. Kalau dia fasenya gas, mediumnya padat disebut buih padat. Nah teman-teman, selain jenis koloid terdapat juga sifat-sifat khusus dari koloid. Yang pertama itu ada efek Tyndall. Nah, efek Tyndall adalah terhamburnya berkas cahaya oleh partikel koloid. Nah, yang kedua ada gerak Brown, di mana gerakan ini tidak beraturan karena adanya tumpukan antara partikel dengan partikel lainnya. Nah, yang ketiga ada adsorpsi atau penyerapan, di mana ion atau molekul diserap pada permukaan partikel koloid. Nah, yang keempat ada koagulasi, di mana koagulasi ini terjadi penggumpalan akibat adanya pemanasan atau pendinginan dari partikel koloid ini. Nah, yang kelima ada kestabilan koloid. Nah, koloid merupakan sistem dispersi yang kurang stabil. Nah, untuk menstabilkannya perlu ditambahkan stabilisator koloid. Nah, yang keenam ada koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil adalah koloid di mana fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya, dan koloid liofob di mana fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Selanjutnya kita masuk pada pembuatan koloid. Pada pembuatan koloid ini terbagi menjadi 2 cara, di mana yang pertama itu ada cara dispersi, di mana cara dispersi ini dilakukan dengan memperkecil partikel, dan cara yang kedua ada kondensasi, di mana cara kondensasi ini dilakukan dengan memperbesar partikel. Pada cara dispersi ada dispersi secara langsung, ada homogenisasi, ada peptisasi, dan yang terakhir busur Bredig. Cara kondensasi dilakukan dengan reaksi hidrolisis, reaksi redoks, dan pertukaran ion. Nah teman-teman, hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang sistem koloid. Semoga dapat bermanfaat, dan jangan lupa like, share, dan komen video ini. Sekian dan terima kasih.